Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi, laju mulus tina kanan pamaksadan. Saya harapkan Anda semua dalam keadaan baik, sehat, selamat dan bahagia, juga senantiasa ada dalam kesadaran. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa kawan-kawan semuanya. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit berbagi mengenai sesuatu yang kompleks. Untuk sebagian orang dianggap kompleks ya, dianggap rumit. Ini mengenai sebuah perjalanan hidup. Bagaimana tanpa kita meminta, dan tidak ada yang meminta, kita dilahirkan ke dunia ini, dan untuk apa kita dilahirkan. Lalu setelah itu kita harus berpulang, dan kemana kita akan berpulang. Nah, tentu saja bagi sebagian orang hal ini belum terjawab secara tuntas. Dan tentu saja leluhur kita sudah menyiapkan jawaban mengenai itu semua. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan berpulang. Ini menarik ya, karena di setiap agama tentu saja ada perbedaan-perbedaan. Nah, yang ingin saya tawarkan di sini adalah ini yang diberikan oleh leluhur kita. Jawaban mengenai kemana hidup ini akan berakhir. Dalam ajar Pikuku Sunda, ataupun secara umum masyarakat Jawa Barat saat ini, begitupun saya rasa dengan masyarakat Jawa ya, itu mengenal istilah manunggaling kaula Gusti. Apa yang dimaksud dengan manunggaling kaula Gusti? Manunggal itu adalah menyatu, atau kemudian tunggal, satu. Makanya ada yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu, tunggal. Lalu apa yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti? Di sana ada kata kaula dan Gusti. Siapa kaula dan siapa Gusti di sana? Dan untuk apa istilah itu ada? Begini ya. Kita dalam hidup ini ditopang oleh yang namanya raga. Yang menjirim saat ini adalah wajah saya, ini tangan saya, begitu ya. Ini leher saya, ini perut saya, wilayah kebutaannya ke bawah, wilayah kemanusiaan dan wilayah ketuhanan di sini. Nah, itu disebutnya dengan raga atau tubuh, atau dalam kata lain untuk menyebut diri sendiri biasanya dalam bahasa Jawa ataupun Sunda disebut dengan kaula. Lalu Gusti. Lantas Gusti itu siapa? Kalau ada kata manunggal di awalnya dan ada Gusti di ujungnya, lalu ada kaula di tengahnya, artinya ada sebuah penyatuan di mana semua itu bersatu. Tentu saja anak kecil juga pasti paham, tidak mungkin di luar diri kita, semua pasti ada di sini. Maka dari itu, mudahnya seperti ini saja ya, mudahnya. Tapi ada kata lain sebetulnya yang lebih tepat. Raga itu adalah kaula, dan ruh itu adalah Gusti. Karena ruh itu beliau juga. Karena gini, dalam video saya yang sebelumnya, saya membahas mengenai kehadiran jiwa ya kalau tidak salah. Bahwa jiwa itu bukan barang yang baru. Jiwa itu sudah pernah hidup puluhan kali dan dia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, entah kapan jiwa itu mulai lahir. Tetapi yang jelas jiwa bukan barang yang baru, tetapi raganya iya. Karena dipengaruhi oleh DNA ya. Tentu saja jiwa yang menempati raga saya saat ini dan Anda semuanya mungkin saja
dulu kita pernah saling kenal di dalam raga yang lain, ya, ketika jiwa itu hidup entah tahun berapa, yang jelas di masa lalu begitu ya. Lalu sekarang jiwa itu linggih ke dalam raga yang kita miliki saat ini. Jadi kaula itu adalah raga, sekali lagi ya, dan ruh itu adalah Gusti. Jadi sama, cangkangnya sih beda, tapi isinya sama, dan itu adalah beliau-beliau juga. Lalu pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, kemana kehidupan kita setelah ini? Atau apakah setelah kehidupan di dunia ini, akankah ada kehidupan lain yang akan kita jalani? Atau semuanya selesai sampai di sini? Ketika kita berpulang, semuanya selesai. Kita perlu ingat bahwa kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia ini. Tidak ada manusia yang meminta untuk dilahirkan ke dunia. Semuanya terjadi begitu saja, terjadi atas kehendak beliau. Kita dilahirkan ke dunia ini. Dan lalu kita melaku guna, lalu kita memiliki profesi, ada yang menjadi dokter, seniman, lalu ada yang menjadi arsitek begitu ya. Ada yang hidup di dunia otomotif, ada yang di pemerintahan, ada juga yang menjadi petani, nelayan. Semua itu terjadi begitu saja. Kita tidak pernah minta menjadi seorang nelayan. Kita tidak pernah minta untuk ditakdirkan menjadi seorang seniman misalkan. Semua itu berjalan, tetapi dengan penuh kesadaran kita melakukan itu. Lantas pertanyaan berikutnya, kemana ketika nanti kita sudah berpulang? Nah, tentu saja di akhir hayat kita sudah harus tahu kesimpulan dari apa yang selama ini kita jalani, dan lalu kemana arah kita berikutnya, tujuan kita berikutnya. Tentu saja leluhur kita sudah memberikan jawabannya, yang tentunya jawaban ini untuk kemudian kita amalkan. Sehingga ketika nanti kita berpulang, kita sampai dengan selamat. Nah, perlu diingat ya, sekali lagi bahwa jiwa itu bukan barang yang baru, atau ruh itu bukan barang yang baru. Ruh itu pernah hidup sebelumnya. Dan perlu diingat bahwa jiwa memiliki catatan, atau saudara-saudara kita biasa menyebutnya dengan karma. Karma itu adalah sebuah catatan perilaku, yang tentu saja catatan-catatan ini tidak melulu tentang catatan kebaikan. Justru mungkin banyak yang buruknya ya. Dan catatan ini perlu segera diselesaikan. Jadi apa? Tujuan hidup ini ya menyelesaikan catatan itu. Lalu lantas bagaimana ketika catatan itu sudah selesai kita lakukan? Nah, maka bangsa Sunda ataupun dalam ajar Pikuku Sunda kita mengenalnya dengan moksa atau mokta ya. Sebetulnya istilah yang digunakan oleh masyarakat di Jawa Barat itu mokta. Lalu kemudian masa kini mengenalnya dengan moksa. Atau dalam arti kata mokta itu adalah selesai, terbebas dari dharma bakti ya, atau berbakti. Nah, lalu ketika kita sudah selesai dengan semua itu kemana? Tentu saja kita berpulang kepada beliau. Beliau yang maha, beliau yang tunggal itu. Nah, makanya dalam ajar Pikuku Sunda itu kita sering mendengar istilah mulang tanpa balik biakta, atau pulang tanpa harus kembali melakukan bakti ya, atau kembali atau pulang tanpa harus kembali berbakti, seperti itulah. Artinya ketika nanti catatan karma itu tidak selesai, maka kita akan kembali ke dunia ini dalam raga yang berbeda tentunya ya. Karena raga yang ini itu cuma satu kali hidupnya. Setelah nanti kita berpulang, jiwa itu akan kembali ke atas ya.
lalu kemudian mengalami sebuah proses sampai akhirnya kembali ke bumi dengan tentu saja unsur-unsur alam seperti air yang kemudian masuk ke dalam tanah, bersatu dengan tanah menjadi tumbuhan ya, yang lalu kemudian dimakan lagi oleh manusia, lalu berproses dalam tubuh perempuan sehingga menjadi sebuah janin yang nantinya disatukan dengan sperma, maka kembali lagi menjadi manusia tetapi dengan raga yang berbeda. Lalu juga dalam ajar Piku Kusunda kita mengenal Hyang tanpa balik dewa, artinya kembali kepada beliau. Ketika kita sudah kembali kepada beliau, artinya catatan karma kita selesai dan kita sepenuhnya kembali lagi bermanunggal lagi dengan beliau, bebas dari segala bentuk cerita, bebas dari segala bentuk bakti. Dan itulah tujuan akhir dari kehidupan yang digambarkan oleh para leluhur kita. Dan tentunya bagaimana ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari sebuah peristiwa. Ketika misalkan ada orang yang mati suri ya, lalu dia memberikan kesaksiannya, dia melihat semacam cahaya, dia melihat semacam ada sebuah siksaan yang konon katanya itu setelah kita mati, setelah kita berpulang dari sini, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Setiap orang tentunya memiliki prinsip dalam hidupnya, memiliki pilihan dalam hidupnya. Mau ambil yang mana silahkan. Karena tetap ya intinya sama, bahwa kita adalah beliau juga gitu ya. Cuman tubuh kita ini ya yang baru, yang hasil dari perkawinan ibu dan bapak kita. Tentu saja berbeda. Setiap manusia itu berbeda. Sidik jari ini tidak ada yang sama. Termasuk daun telinga pun tidak ada yang sama. Dari miliaran manusia yang hidup saat ini di dunia ini, tidak ada yang sama ya. Jangan dikira ada yang sama, tidak. Kalau berbicara fisik kita, semuanya beda. Jadi intinya adalah manunggaling kaula Gusti adalah aku dengan beliau. Tentu kita mau ya berpulang tanpa melalui proses hambatan. Makanya ketika di Jawa Barat ada orang yang meninggal, itu selalu didoakan mugia sing kebat. Artinya kebat itu lancar, tidak ada halangan apapun. Dan tentu saja ketika kembali kepada beliau, catatan karma sudah terselesaikan. Artinya kita bebas dari hal apapun, kembali bersama beliau. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita semuanya selalu ada dalam kesadaran eling lan waspada. Karena kita perlu ingat, dunia ini semakin tidak karuan, banyak orang-orang yang melakukan hal-hal aneh yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan juga kriminalitas, kejahatan semakin marak. Kenapa semua itu terjadi? Karena sistem alam sedang bekerja. Dan tentu saja, saya, Anda semua berharap kita selamat menjadi manusia yang sadar dan tercerahkan. Semoga bahagia, sehat selalu, dan tentu saja ada dalam kebahagiaan bersama orang-orang tercinta ya. Terima kasih, Sampurasun, Rahayu Bagjawaluya, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu.